Halo teman-teman semua, balik lagi di online sharing gue TNT hari ini. Dan hari ini kita mau sharing lagi tentang kesempatan yang udah Tuhan berikan dalam hidup kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Di sini kita mau baca dulu dari Alkitab di firman Tuhan pada Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Oke, kita baca. Perikopnya yaitu perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuan.'" Kita udah baca firman Tuhan tadi, dan dari firman Tuhan tadi kita bisa tahu kalau di sini ada seorang tuan yang menyuruh hamba-hambanya untuk memanggil undangan para orang-orang yang sudah diundang untuk masuk ke perjamuan yang sudah disiapkan oleh tuannya. Dan kita lihat di sini ada 3 orang yang diundang dan tiga-tiganya nolak. Tiga-tiganya nolak karena mereka mempunyai suatu prioritas yang dipentingkan lebih dari perjamuan yang disediakan oleh seorang tuan tadi. Nah, di sini kita belajar bahwa ini juga mencerminkan kehidupan banyak sekali orang Kristen hari-hari ini. Seperti misalnya Tuhan sudah berbicara lewat pelayan-pelayannya, lewat hamba-hambanya seperti dari pendeta, sharing firman Tuhan. Tapi banyak dari orang-orang Kristen masih berpikir kalau mereka hidup bukan untuk Tuhan. Mereka berpikir kalau mereka ini hidup bukan karena berkat Tuhan, atau mereka mempunyai prioritasnya masing-masing yang padahal mereka itu salah, yang padahal mereka itu nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Nah, di sini kita jangan sampai kayak mereka-mereka ini. Dan di sini kita tahu setelah itu tuannya murka dan tuannya marah. Tuhan nyuruh hambanya untuk memanggil orang-orang yang cacat. Nah, di sini saya mau bilang kalau orang-orang yang cacat ini bisa dibilang dicerminkan orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang sudah pasrah sama hidupnya, orang-orang yang udah gak punya pengharapan, orang-orang yang belum dijangkau, belum pernah dengar firman Tuhan, belum pernah kenal Tuhan. Dan akhirnya ditarik, mereka dikasih kesempatan karena mereka belum pernah mengenal Tuhan. Mereka udah tahu pahitnya hidup gimana, susahnya hidup gimana. Dan di sini di ayat 24, "Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku." Nah, kita bisa lihat di sini kalau kita orang-orang Kristen itu udah dikasih kesempatan. Kita mungkin udah dengar firman Tuhan, sering dengar firman Tuhan, kita udah ke gereja. Itu artinya kita udah dikasih kesempatan, dan kita harusnya sungguh bersyukur karena banyak orang-orang di luar sana yang seperti orang cacat itu, yang berarti bukan secara fisik, tapi mereka belum mengenal Tuhan. Mereka belum tahu siapa itu Tuhan. Mereka masih belum tahu arah hidup mereka gimana, jalan hidup mereka gimana, karena mereka belum tahu, belum dikenalkan dengan Tuhan Yesus. Nah, di sini saya mengingatkan teman-teman, Tuhan kita itu maaf, Dia selalu ngasih kita kesempatan. Tapi kita baca di ayat 18, mereka bersama-sama minta maaf. Jadi mereka minta maaf, mereka diminta dimaafkan. Di ayat 19 juga diminta dimaafkan. Tapi kalau misalnya sudah di akhir, kalau bukan masuk kerajaan sorga kan udah pasti masuk ke neraka. Pilihan 2, mau masuk ke surga atau masuk ke neraka. Itu pilihan teman-teman semua. Jadi kalau sudah sampai situ ya
mau minta maaf gimana juga ya nggak bisa. Di ayat 24 juga dibilang kalau yang udah dikasih kesempatan itu nggak akan masuk ke dalam perjamuan itu. Nah, jadi teman-teman sekarang mulai belajar untuk taat sama Tuhan. Mulai balikin hidup teman-teman ke jalannya Tuhan. Mungkin teman-teman sekarang punya pergaulan yang buruk, atau mungkin teman-teman suka ngelakuin dosa. Ayo kita mulai bangun hubungan yang intim sama Tuhan. Ayo kita mulai rubah semuanya. Kita mulai dari awal, percaya Tuhan yang kuatin. Semua mungkin ada jatuhnya, ada bangunnya. Nggak ada orang yang selalu flat, perfect, yang manusia-manusia yang jatuh dari dosa terus sekali udah langsung perfect. Nggak gitu. Mungkin ada jatuhnya, mungkin ada cobaan, tapi teman-teman mesti kuat, karena teman-teman bukan pakai kekuatan teman-teman sendiri, karena teman-teman pakai kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup teman-teman. Jadi saya mau ingatkan sekali lagi, kalau selagi masih ada kesempatan, gunain itu, dan jangan sia-siain kesempatan yang udah Tuhan berikan dalam hidup teman-teman. Teman-teman udah denger online sharing hari ini juga berarti teman-teman udah dijangkau, teman-teman udah mengenal firman Tuhan. Jadi Tuhan udah kasih kesempatan, jangan sampai menyesal di akhir. Segitu aja sharing firman Tuhan hari ini. Semoga ini semua menjadi berkat bagi teman-teman semua ya. Jadi jangan lupa, jangan sampai menyesal, dan gunain semua kesempatan yang udah Tuhan berikan dalam hidup teman-teman, supaya nanti kita bisa sama-sama ketemu di kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati.